Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hexvector. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, kali ini kita akan ngebahas topik yang cukup singkat ya. Jadi video ini mungkin nggak bakalan nyampe 10 menit ya. Jadi kita akan ngebahas tentang kelas abstrak ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi dalam istilah kelas abstrak itu ada yang namanya abstraksi. Nah, jadi abstraksi ini merupakan keyword yang diberikan saat membuat sebuah kelas, ya. Nah, jadi abstraksi ini kayak keywordnya aja gitu loh, ya kan? Keyword ya kan yang membuat suatu kelas itu jadi abstrak gitu loh, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi awalnya kelas ini tuh kayak biasa aja gitu loh, pasti buat ya kan. Tapi karena ada keyword abstraksinya, maka kelasnya itu jadi abstrak gitu loh. Kelas yang dibuat ya kan menjadi berbentuk abstrak. Nah, seperti itu ya. Nah, terus mungkin ada yang penasaran gitu loh, ya kan? Kelas abstrak itu seperti apa gitu loh, ya kan? Apa bedanya gitu loh antara kelas biasa dengan kelas abstrak? Oke, mungkin untuk memudahkan penjelasan, kita akan coba lihat perbandingan berikut ya. Nah, ini perbedaan kelas biasa dan kelas abstrak. Nah, oke, kita lihat di kelas biasa kita bisa menginstansiasi sebagai objek gitu loh, ya kan? Nah, artinya ya kan di dalam kelas biasa ya kan kita bisa membuat objek baru ya dari kelas tersebut, ya kan? Nah, sedangkan di dalam kelas abstrak kita nggak bisa membuat objek baru gitu loh, ya kan? Nah, jadi kita apa ya? Eh, walaupun kelasnya ada gitu loh, ya kan? Nah, kelasnya ada ya kan, tapi kok nggak bisa gitu loh, ya kan? Kita bikin objek di dalam kelas tersebut, ya kan? Nah, berarti itu tandanya kelasnya abstrak berarti, ya kan? Bentuknya berarti abstrak, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian dalam kelas biasa itu metodenya itu sudah terdefinisi, ya kan? Nah, metodenya yang apa ya? Yang bisa dilakukan objeknya itu udah jelas gitu loh, ya kan? Nah, misalnya objeknya bisa bisa A, bisa B, ya kan? Nah, itu udah jelas, ya kan? Kalau di kelas biasa. Nah, tapi kalau di kelas abstrak, ya kan? Itu metodenya belum terdefinisi. Jadi kayak objek yang pengen dibuat ini kira-kira bisa apa aja itu kita nggak tahu gitu loh. Apakah dia bisa A, apakah dia bisa B, apakah dia bisa C, kita nggak tahu gitu loh, ya kan? Ya. Nah, jadi ya bisa dikatakan kelas abstrak ini tuh ya karena dia nggak bisa buat objek ya, karena metodenya belum terdefinisi ya, maka eh, dia nggak bisa bikin objek gitu loh, ya kan? Nah, toh metodenya juga nggak jelas ya kan gimana mau bikin objek gitu loh, ya kan? Kalau metode dari objeknya aja nggak jelas gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kelas abstrak ini kayak konsep dasarnya aja lah, ya kan? Kalau kelas biasa kan udah jelas tuh metodenya ya kan. Nah, sedangkan kelas abstrak itu kayak hmm, ya bisa dikatakan kayak eh, dasar aja gitu loh, ya kan? Bukan yang udah siap bikin objek gitu loh, bukan ya. Nah, oke, untuk lebih memahami tentang kelas abstrak ya kan kita akan coba lihat alurnya ya kan. Yang pertama ya, kelas abstrak itu dibentuk sebagai kelas dasar bagi kelas turunannya yang memiliki metode abstrak, ya kan. Nah, berarti kelas abstrak ini kayak semacam template doang lah kemungkinan ya. Kayak template doang ya kan bagi kelas turunannya, ya kan. Nah, kemudian metode abstrak tersebut akan diwariskan ke kelas turunan ya. Nah, dan yang ketiga, setelah metode abstrak tersebut diwariskan, metode tersebut di overriding di kelas turunan ya. Nah, dimodifikasi ya. Nah, jadi dari alur ini kita dapat eh, dapat menyimpulkan kalau kelas abstrak ini itu kayak kayak template ya, kayak template bagi kelas turunannya ya, bisa dikatakan kayak template lah ya kan, ya bagi kelas turunannya. Dan karena kelas abstrak ini cuma template ya kan, maka tentu saja bisa diubah gitu loh, ya kan. Makanya di sini kalau kita lihat ya, metode tersebut di overriding di kelas turunan ya kan. Nah, berarti dimodifikasi ya kan kelas abstraknya gitu loh, ya kan. Sorry, maksudnya metodenya ya kan, di
overriding ya kan, karena ya cuma template gitu loh ya kan, di mana-mana ya kan. Template itu ya pasti diubah sedikit lah, dimodifikasi sedikit berdasarkan situasi gitu loh ya kan. Misalnya eh, template ngechat ke dosen ya kan, misalnya permisi selamat pagi bu ya kan. Nah tapi kita make template itu pas malam hari ya kan. Nah kira-kira mungkin nggak ya kan, kata paginya itu nggak kita ganti ya kan, pasti kita ganti dong jadi malam ya kan. Permisi selamat malam bu pak, gitu gitulah ya kan pokoknya ya kan. Nah gitu ya, jadi kayak eh, cuma template ya kan, terus diganti ya kan sesuai kondisi gitu loh ya kan. Nah intinya kelas abstrak itu hanya konsep umumnya saja, sedangkan detail yang lebih lanjut itu ditentukan di kelas turunan ya. Nah, jadi kayak apa ya? Ingat ya kan, template itu cuma konsep umumnya aja ya kan, eh, kayak idenya lah ya kan, idenya. Sedangkan detail detail lebih lanjutnya ya kan itu ditentukan berdasarkan kondisi ya kan. Kayak contohnya tadi, kayak permisi, selamat bla 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 bla, Pak, Bu, Pak, gitu-gitu ya kan. Nah, bla bla blanya itu kita ganti ya kan berdasarkan kondisi ya kan, kayak detail lebih lanjutnya ya kan itu kita ganti berdasarkan kondisi. Misal kalau ngechatnya pas malam ya kan kita bilangnya malam ya kan. Kalau ngechatnya sore bilangnya sore ya kan, kita ganti bla blanya dengan sore lah gitu ya kan. Nah gitu ya teman-teman. Nah catatan ya, nah ada dua catatan yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, metode abstrak merupakan metode yang tidak ada implementasi atau aksi ya, namanya juga cuma template ya. Nah jadi wajar nggak ada implementasinya, nggak ada aksinya gitu loh ya kan, namanya juga template gitu ya kan. Nah, lalu yang kedua, abstraksi berkaitan erat dengan pewarisan atau inheritance ya. Nah, jadi apa ya? Abstraksi ini ya kan, karena dia cuma template, maka secara otomatis ya kan template tersebut pasti akan diwariskan gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin ya kan, template itu kayak cuma di eh, asal-asal kirim ya kan, tapi nggak dimodifikasi ya kan. Nah pasti kayak diwariskan dulu ya kan, nah baru dimodifikasi gitu loh ya kan, di operating lah ya kan di kelas turunannya gitu loh ya kan. Nah jadi intinya ya, kelas abstrak ini tempatnya template ya kan, dan kelas turunan ini tempatnya untuk memodifikasi ya kan, memodifikasi template tersebut ya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang kelas abstrak, semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.